Kepalaku rasanya mau pecah, tapi aku pantang menyerah, kata Adam pada dirinya sendiri. Dia sedang memandangi Bubulstrut. Dia belum pernah merasa sekagum ini pada seorang wanita, pikirnya. Wanita itu duduk dengan sikap dingin dan tenang, sementara hasil karyanya seumur hidup sedang jatuh berantakan di sekelilingnya. Telepon berdering terus-menerus memberitahukan bahwa seorang lagi siswi akan dijemput pulang. Akhirnya Bubulstrut mengambil keputusan. Setelah minta diri sebentar dari para perwira polisi, dipanggilnya Anne Seplen. Lalu didiktenya sebuah pemberitahuan singkat. Sekolah itu akan ditutup sampai akhir semester. Para orang tua yang merasa sulit untuk membawa putrinya pulang dipersilakan untuk mempercayakan mereka di bawah asuhannya, dan pendidikan mereka akan dilanjutkan. Kau punya daftar nama para orang tua murid dan alamat mereka, bukan? Juga nomor telepon mereka. Ada, Bubulstrut? Kalau begitu, mulailah dengan menelpon saja. Setelah itu, usahakan supaya setiap orang menerima pemberitahuan yang diketik. Baik, Bubulstrut. Ketika akan keluar, Anne Seplen berhenti sebentar di dekat pintu. Wajahnya memerah dan kata-katanya meluncur dengan cepat. Maafkan saya, Bubulstrut. Ini bukan urusan saya. Tapi tidakkah sayang kalau kita terlalu gegabah? Maksud saya, setelah panik yang pertama, setelah orang-orang punya waktu untuk berpikir, mereka pasti tidak akan mau lagi membawa pulang putri-putri mereka. Mereka akan lebih banyak menggunakan akal sehat mereka dan mempertimbangkan hal itu lebih baik. Bubulstrut memandangnya dengan tajam. Kau sangka aku begitu mudah menerima kekalahan? Wajah Anne menjadi lebih merah. Saya tahu bagi Anda itu tindakan seorang pengecut, tapi kalau begitu baiklah, akan saya jalankan perintah Anda. Kau suka berjuang, nak? Aku senang melihatnya. Tapi kau keliru sekali. Aku tidak menerima kekalahan. Aku sedang bertindak berdasarkan pengetahuanku mengenai sifat manusia. Desaklah orang-orang untuk membawa putri-putri mereka pergi. Paksakan hal itu pada mereka, maka mereka tidak akan mau melakukannya. Mereka akan mencari-cari alasan supaya anak-anak itu tetap di sini. Atau paling-paling mereka akan membawa anak-anak itu pergi pada semester yang akan datang, bila semester itu masih ada, tambahnya dengan ketus. Dia memandang Inspektur Kelsey. Itu terserah pada Anda, katanya. Selesaikanlah pembunuhan-pembunuhan ini. Tangkaplah siapa saja yang melakukan, maka kita semua akan selamat. Inspektur Kelsey kelihatan tidak senang. Katanya, kami sedang berusaha keras. Anne Seplen keluar. Dia seorang gadis yang cakap, kata Bubulstrut. Lagi pula setia. Hal itu diucapkannya sebagai suatu tambahan dikekangnya dirinya untuk menyerang lagi. Apakah Anda sama sekali tak punya bayangan siapa yang telah membunuh 2 orang dari guru-guru saya?
di pavilion olahraga itu. Seharusnya Anda sudah tahu sekarang. Ditambah lagi dengan peristiwa penculikan itu. Saya menyalahkan diri saya dalam hal itu. Gadis itu sudah berkata bahwa seseorang ingin menculiknya. Pikir saya, ya ampun, anak ini ingin supaya dirinya dianggap penting. Sekarang saya menyadari bahwa ada sesuatu di balik itu. Mungkin seseorang telah menyindirkan hal itu atau memperingatkannya. Kita tidak tahu, entah mana yang benar. Dia berhenti lalu melanjutkan lagi. Apakah Anda tidak mendapatkan berita apa-apa? Belum, tapi saya rasa Anda tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Peristiwa itu telah diteruskan kepada pihak dinas intelijen. Cabang khusus dari markas besar kepolisian pun sudah pula bertindak. Mereka sudah harus menemukan gadis itu dalam waktu 24 jam atau paling lama 36 jam. Untungnya negeri ini terdiri dari sebuah pulau. Semua pelabuhan dan lapangan udara dan sebagainya sudah dijaga, dan polisi di setiap daerah pun sudah ditugaskan untuk berjaga-jaga. Sebenarnya mudah saja untuk menculik seseorang, tetapi bagaimana menyembunyikannya, itu yang menjadi soal. Kita pasti bisa menemukannya kembali. Saya harap Anda bisa menemukannya dalam keadaan hidup, kata Bu Bulstrode dengan tajam. Agaknya kita berhadapan dengan seseorang yang tidak menghargai nyawa manusia. Mereka tidak perlu bersusah payah menculiknya bila mereka bermaksud untuk membunuhnya, kata Adam. Mereka sebenarnya bisa saja melakukannya dengan mudah di sini. Dia merasa bahwa kata-kata yang terakhir itu tidak tepat. Bu Bulstrode memandangnya dengan masam. Begitulah kelihatannya, katanya datar. Telepon berdering. Bu Bulstrode mengangkat gagangnya. Ya, dia mengulurkan gagang telepon itu kepada Kelsey. Untuk Anda. Adam dan Bu Bulstrode memperhatikan Inspektur Kelsey sementara dia berbicara di telepon itu. Dia menggeram, menulis 1-2 patah kata dengan kasar dan akhirnya berkata, "Saya mengerti, di Alderton Priors itu di daerah Wiltshire. Ya, kami akan bekerja sama. Ya, bagus. Kalau begitu, saya akan melanjutkan pekerjaan saya di sini." Diletakkannya gagang telepon lalu diam sejenak tenggelam dalam pikirannya. Kemudian dia mengangkat mukanya. Yang Mulia menerima surat tuntutan uang tebusan tadi pagi. Surat itu diketik menggunakan mesin tik Corona yang baru. Stempel pos di Portsmouth, tapi itu pasti hanya tipuan saja. "Di mana dan bagaimana?" tanya Adam. "Di persimpangan jalan 2 mil di sebelah utara Alderton Priors. Daerah itu adalah daerah rawa-rawa yang gersang. Amplop yang berisi uang harus ditaruh di bawah batu yang ada di balik kotak penangkal serangan udara yang ada di sana pada pukul 2 subuh besok." "Berapa?" 20.000, dia menggeleng. Kedengarannya itu karya amatir saja. "Apa yang akan Anda lakukan?" tanya Bu Bulstrode. Inspektur Kelsey memandang kepadanya. Dia kini merupakan seorang pria yang berbeda. Dia seakan diselubungi oleh sehelai
jubah kedinasan. Itu bukan tanggung jawab saya, Bu, katanya. Kami punya metode kami sendiri. Saya harap metode itu membawa hasil, kata Bu Bulstrode. Seharusnya mudah saja, kata Adam. Karena karya amatir, tanya Bu Bulstrode, mengulang perkataan yang mereka gunakan tadi. Saya ingin tahu. Kemudian dia berkata dengan tajam, bagaimana dengan staf saya? Maksud saya yang masih ada sekarang. Bisakah saya mempercayai mereka atau tidak? Waktu melihat Inspektur Kelsey bimbang, dia berkata lagi, Anda khawatir bahwa bila Anda mengatakannya pada saya siapa yang tak dapat dipercaya, saya akan menyatakannya dengan sikap saya terhadapnya. Anda keliru, saya tidak akan begitu. Saya juga berpikir Anda tidak akan begitu, kata Kelsey. Tapi saya tak boleh berbuat seenak saya. Namun dilihat secara sepintas, kelihatannya tak ada seorang pun di antara staf Anda yang mungkin merupakan orang yang sedang kita cari. Artinya, sejauh hasil pemeriksaan kami terhadap mereka, kami telah menaruh perhatian khusus terhadap mereka yang masih baru dalam semester ini, yaitu Mademoiselle Blinch, Ibu Springer, dan sekretaris Anda, Nona Seplen. Masa lampau Nona Seplen benar-benar meyakinkan. Dia putri seorang pensiunan jenderal, katanya. Pekerjaannya di tempat ia bekerja dahulu selalu memuaskan dan bekas majikan-majikannya memberikan jaminan. Lagi pula dia punya alibi untuk kemarin malam waktu Bu Fansitter terbunuh. Nona Seplen sedang berada bersama seorang pria bernama Tuan Dennis Redbone di sebuah klub malam. Mereka berdua dikenal baik di tempat itu, dan Tuan Redbone punya kepribadian yang baik. Masa lampau Mademoiselle Blinch sudah dicek pula. Dia pernah mengajar di sebuah sekolah di Inggris Utara dan pada 2 buah sekolah di Jerman, dan telah diberikan surat-surat keterangan yang baik sekali. Kata orang, dia seorang guru yang jempolan. Menurut penilaian kami tidak, dengus Bu Bulstrode. Masa lampaunya di Prancis telah dicek pula. Mengenai Bu Springer, nampaknya tidak begitu meyakinkan. Dia memang telah mendapat pendidikan di tempat yang dikatakannya, tapi sejak itu ada beberapa masa kosong dalam pekerjaan yang tak bisa diterangkan dengan jelas. Namun karena dia telah terbunuh, sambung inspektur, dirinya menjadi bersih. Saya sependapat, kata Bu Bulstrode datar, bahwa baik Bu Springer maupun Bu Fansitter harus kita bebaskan dari kecurigaan. Marilah kita berbicara yang masuk akal. Apakah Mademoiselle Blinch dengan latar belakangnya yang tak bernoda itu tetap merupakan orang yang dicurigai hanya karena dia masih hidup? Mungkin saja dia yang melakukan kedua pembunuhan itu. Dia berada di sini dalam gedung ini kemarin malam, kata Kelsey. Katanya dia pergi tidur sore-sore dan langsung tertidur serta tidak mendengar apa-apa sampai tanda bahaya dibunyikan. Tak ada bukti mengenai keadaan sebaliknya. Kita tak punya tuduhan apa-apa terhadap dia. Tapi
Bu Chadwick mengatakan dengan yakin bahwa dia orang yang licik. Bu Bulstrode menyatakan dengan isyarat bahwa ia tak sabar dan bahwa ia tak percaya akan hal itu. Bu Chadwick selalu beranggapan bahwa guru-guru bahasa Prancis licik. Dia memang benci pada mereka. Bu Bulstrode memandang Adam. Bagaimana menurut pendapat Anda? Saya rasa dia suka mengintai, kata Adam perlahan-lahan. Mungkin itu hanya suatu rasa ingin tahu yang wajar saja. Mungkin pula sesuatu yang lebih dari itu. Saya tidak bisa memastikan. Menurut penglihatan saya, dia bukan seorang pembunuh. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Itulah soalnya, kata Kelsey. Di sini ada seorang pembunuh. Seorang pembunuh berdarah dingin yang telah 2 kali membunuh. Tapi sulit sekali untuk menduga bahwa dia adalah salah seorang dari staf guru. Bu Johnson sedang berada bersama dengan adik perempuannya di Limestone-on-Sea kemarin malam. Lagi pula dia sudah 7 tahun bekerja bersama Anda. Bu Chadwick sudah bersama Anda sejak Anda mulai. Bagaimanapun juga mereka berdua bebas dari tuduhan atas kematian Bu Springer. Bu Rich sudah setahun bekerja pada Anda dan kemarin malam sedang menginap di Hotel Elton Grange yang 20 mil jauhnya dari sini. Bu Black sedang berada bersama teman-temannya di Little Port. Bu Rowan sudah setahun bekerja untuk Anda dan mempunyai riwayat hidup yang baik. Mengenai pelayan-pelayan Anda, terus terang saya tak bisa melihat seorang pun pembunuh di antara mereka. Apalagi mereka itu semua orang-orang sini. Bu Bulstrode mengangguk dengan senang. Saya sependapat sekali dengan pemikiran Anda. Tak banyak lagi yang tinggal, bukan? Jadi dia berhenti sebentar, lalu melihat kepada Adam dengan pandangan menuduh. Jadi kelihatannya tak bisa lain dari Anda. Ternganga mulut Adam karena terkejut. Anda berada di tempat, katanya. Anda bebas datang dan pergi. Anda punya kisah yang bagus untuk menjelaskan kehadiran Anda di sini. Latar belakang Anda pun baik. Tapi Anda mungkin seorang pengkhianat. Kesadaran Adam pulih kembali. Sungguh Bu Bulstrode, katanya dengan rasa kagum. Saya angkat topi untuk Anda. Anda memikirkan segala-galanya.